Saya Epe Gadi Rudiatmo, Wali Kota Surakarta, mengaturkan selamat pagi kepada tim juri dalam rangka memberikan penilaian. Nirwasita Tantra merupakan salah satu pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kota Surakarta. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan, untuk melakukan tata guna lahan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kualitas air dan udara, dan tentunya pergerakan sampah yang sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah tanggung jawab bagi pemerintah Kota Surakarta. Dan selanjutnya tentang kemacetan lalu lintas, pemerintah Kota Surakarta telah melakukan beberapa terobosan-terobosan. Dan yang kelima adalah banjir, untuk mengatasi banjir ataupun genangan di seluruh jalan yang ada di Kota Surakarta. Untuk itu, isu-isu prioritas yang ada di Kota Surakarta yang pertama adalah tata guna lahan untuk menyiapkan kualitas air dan udara, menyiapkan pengelolaan sampah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi terkontaminasinya air tanah yang ada di Kota Surakarta. Yang keempat adalah mengatasi kemacetan lalu lintas dengan melakukan terobosan-terobosan dengan feeder dan BST gratis, yang ini merupakan salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat tentang fasilitas transportasi umum yang memberikan keringanan kepada masyarakat. Yang kelima adalah mengatasi genangan ataupun banjir di Sungai Bengawan Solo maupun anak-anak Sungai Bengawan Solo. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah normalisasi Kali Anyar atau Kali PP Tirtonadi dengan Gili Manuknya, yaitu jembatan Gili Manuk itu artinya adalah Gilingan, Manan, dan Nusukan. Ini merupakan salah satu destinasi wisata dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan beberapa hal inovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Tata guna lahan merupakan prioritas utama. Satu, pengadaan aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan ruang bagi warga masyarakat, yaitu dibangunnya taman cerdas, ruang terbuka hijau, penataan lingkungan kumuh dengan target 100-0-100. Yang kedua, kualitas air dan udara. Kita akan meminimalkan tentang emisi gas buang yang ada di Kota Surakarta, dan ini kita lakukan setiap seminggu sekali bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan pengecekan emisi gas buang di setiap kendaraan yang melalui ataupun menggunakan jalan raya yang ada di Kota Surakarta. Yang ketiga adalah mengelola sampah. Inovasi yang kita lakukan, 3R merupakan salah satu upaya utama untuk mengurangi sampah yang akan dibuang ke tempat penampungan akhir sampah, dan tentunya akan dibangun PLTSA yang mana sampai dengan hari ini sudah melakukan pembangunan secara fisik, dan mudah-mudahan tahun 2022 PLTSA sudah bisa didistribusikan listrik ini kepada masyarakat melalui PLN. Yang keempat, kemacetan lalu lintas merupakan salah satu prioritas utama. Sehingga dengan kemacetan lalu lintas ini dibangunnya beberapa flyover yang ada di Kota Surakarta, dibangunnya underpass yang ada di Kota Surakarta, dan dibangunnya penghubung antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain dengan dibangunnya jembatan-jembatan yang melintasi sungai ataupun anak-anak Sungai Bengawan Solo. Samping itu juga disiapkan yang namanya transportasi umum gratis, mulai dari transportasi feeder angkot kecil dan sampai dengan Batik Solo Trans, dan ini merupakan salah satu tujuan-tujuan bagi warga masyarakat supaya tidak menggunakan kendaraan pun transportasi pribadi. Yang kelima tentunya
bagaimana upaya pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola lingkungan ini dengan mengatasi genangan-genangan yang ada di jalan-jalan raya dan mengatasi banjir yang ada di Kota Surakarta. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah setiap lingkungan diwajibkan membuat sumur resapan. Dan untuk mengatasi banjir di Sungai Bengawan Solo untuk Kota Surakarta telah dibangun yang namanya pintu Demangan, normalisasi Sungai PP, normalisasi Sungai Anyar, dan mudah-mudahan tahun 2020 ini akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk pemanfaatan bantaran sungai yang ada di Bengawan Solo untuk bisa dijadikan ruang terbuka hijau dan destinasi wisata bagi masyarakat. Untuk itu pada Dewan Juri penilaian sepenuhnya kami serahkan dan materi yang akan dilakukan penilaian sudah kami siapkan dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan rakyat akan menikmati tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selamat pada Dewan Juri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya, Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, dalam hal ini mewakili segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Surakarta memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, atas usaha yang maksimal di dalam rangka penilaian Lomba Nirwa Sita Tantra tahun 2019 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di dalam rangka mensukseskan kaitannya dengan penilaian lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Dan atas nama pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Kota Surakarta, yang pertama di fungsi legislasi, saat ini tentunya kita memberikan dukungan di dalam rangka pembuatan raperda yang nanti tentunya akan bermanfaat terhadap peningkatan usaha pemerintah Kota Surakarta dalam menaikkan lingkungan hidup yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Dan di fungsi yang kedua kami, di fungsi penganggaran, tentunya kami bersama-sama dengan pemerintah Kota Surakarta memberikan support dan dukungan yang sebesar-besarnya kaitannya penganggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup dan tentunya dengan OPD-OPD yang terkait di dalam rangka penataan lingkungan hidup yang ada di pemerintah Kota Surakarta. Tidak hanya di bidang tanah, kemudian air dan udara, tentunya secara keseluruhan penataan kota di lingkungan Kota Surakarta yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup semaksimal mungkin akan kita support dengan dukungan anggaran yang maksimal. Kemudian di sisi pengawasan, ini adalah tugas DPRD yang terakhir. Kita bersama-sama dengan pemerintah kota tentunya akan mengawasi secara aktif kaitannya program-program yang sudah diputuskan oleh pemerintah kota dan DPRD pada saat penganggaran. Di dalam tataran pengawasannya tentunya kita akan mengawasi dengan sungguh-sungguh sehingga program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta di dalam rangka penataan lingkungan hidup akan berjalan dengan maksimal. Sekali lagi, atas nama pimpinan dan anggota DPRD memberikan dukungan yang
sepenuhnya terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Terima kasih.